Kurs valuta asing. Topik yang pertama kita bahas adalah prinsip ekonomi dan valuta asing. Prinsip ekonomi dan valuta asing mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama, pasar valuta asing adalah mekanisme di mana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang negara lainnya. Yang kedua, pasar valuta asing membentuk inti dari sistem keuangan internasional. Yang ketiga, pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya. Yang keempat, pasar valuta asing tidak selamanya diperdagangkan dalam bentuk fisik, namun perdagangan dilaksanakan dengan bantuan perangkat telekomunikasi seperti komputer, telepon, faxmail, telex, dan lain-lain yang secara elektronik terhubung dengan jaringan. Topik yang kedua adalah peserta pasar falas. Satu perusahaan untuk meningkatkan daya asing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih mudah atau murah, yaitu melalui ekspor atau impor. Yang kedua, masyarakat atau perorangan. Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai kurs valuta. Ya, bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. 4. Broker. Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu kita untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Yang keenam, bank sentral. Di banyak negara, bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang. Topik berikutnya adalah motif melakukan investasi pada pasar asing. Investor melakukan investasi pada pasar asing karena satu atau beberapa motif berikut. Yang pertama, kondisi ekonomi. Motif meminjam dari pasar asing. Motif meminjam dana dari pasar asing adalah satu atau beberapa hal berikut. 1. Tingkat suku bunga rendah.
2. Taksiran kurs mata uang. Pasar nilai tukar internasional. Ketiga, MNC atau pihak lain melakukan investasi atau meminjam dari pasar asing. Mereka umumnya bergantung pada pasar nilai tukar internasional untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan. Dengan memudahkan pertukaran mata uang, pasar nilai tukar internasional atau foreign exchange market memfasilitasi perdagangan dengan transaksi keuangan internasional. Sejarah nilai tukar uang. Standar 1. Standar emas. 2. Perjanjian tingkat kurs tetap. 3. Sistem kurs mengambang. Karakteristik bank yang menyediakan pertukaran mata uang. 1. Persaingan kurs. 2. Hubungan istimewa dengan bank. 3. Kecepatan pertukaran. 4. Nasihat mengenai kondisi pasar terkini. 5. Nasihat peramalan. Transaksi pertukaran mata uang asing. Perusahaan biasanya menukar mata uang menjadi mata uang lain melalui bank komersial dalam suatu jaringan telekomunikasi. Pasar spot. Bentuk transaksi pertukaran mata uang yang paling umum adalah pertukaran yang disebut kurs tunai. Pasar di mana transaksi ini dilakukan dikenal sebagai pasar spot atau spot market. Transaksi berjangka mata uang memungkinkan MNC untuk menetapkan atau mengunci kurs nilai tukar yang disebut kurs berjangka yang akan digunakan untuk membeli atau menjual mata uang. Motif meminjam dari pasar asing. Motif pinjam yang meminjam dana dari pasar asing adalah satu atau beberapa hal berikut. 1. Tingkat suku bunga rendah. 2. Taksiran kurs mata uang. Pasar nilai tukar internasional. Ketiga, MNC atau pihak lain melakukan investasi atau meminjam dari pasar asing. Mereka umumnya bergantung pada pasar nilai tukar internasional untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan. Dengan memudahkan pertukaran mata uang, pasar nilai tukar internasional atau foreign exchange market memfasilitasi perdagangan dengan transaksi keuangan internasional. Sejarah nilai tukar uang. Standar 1. Standar emas. 2. Perjanjian tingkat kurs tetap. 3. Sistem kurs mengambang. Karakteristik bank yang menyediakan pertukaran mata uang. 1. Persaingan kurs. 2. Hubungan istimewa dengan bank. 3. Kecepatan pertukaran. 4. Nasihat mengenai kondisi pasar terkini. 5. Nasihat peramalan. Transaksi pertukaran mata uang asing. Perusahaan biasanya menukar mata uang menjadi mata uang lain melalui bank komersial dalam suatu jaringan telekomunikasi. Pasar spot. Bentuk transaksi pertukaran mata uang yang paling umum adalah pertukaran yang disebut kurs tunai. Pasar di mana transaksi ini dilakukan dikenal sebagai pasar spot atau spot market. Selanjutnya, pasar spot dan nilai tukar atau kurs. Pasar spot merupakan pasar uang yang diperjualbelikan secara langsung atau segera. Yang kedua, kurs, yaitu harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Ada dua cara ekspresi kurs, yaitu yang pertama direct quote, yaitu dengan jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Yang kedua yaitu indirect quote, yaitu jumlah mata uang yang dibutuhkan untuk membeli satu unit uang lokal. Mekanisme pasar. Bursa atau pasar falas dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi internasional dengan melakukan pembelian atau permintaan, penawaran atau penjualan, serta falas. Ada 3
prinsip pokok dalam bursa Palas, yaitu yang pertama, pengertian kurs jual beli selalu dilihat dari kepentingan atau keuntungan pihak bank atau money charge. Yang kedua itu kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli, atau sebaliknya kurs beli lebih rendah dibandingkan dengan kurs jual. Yang ketiga itu kurs jual atau beli suatu mata uang adalah sama dengan kurs beli jual mata uang lain lawannya. Dengan kata lain, kurs jual beli US dollar sama dengan kurs beli jual rupiah. Dalam hal ini dapat diartikan dengan bank devisa adalah bank umum pemerintah atau swasta yang ditetapkan atau diizinkan oleh pemerintah untuk menjual, membeli, dan menyimpan serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran internasional atau luar negeri. Selisih kurs beli atau jual bank. Bank komersial mengenakan biaya atas transaksi pertukaran mata uang. Pada waktu tertentu, kurs beli atau bid atas suatu mata uang asing akan lebih rendah dibandingkan dengan kurs jual. Selisih kurs beli atau jual mencerminkan perbedaan antara kurs beli dan kurs jual, dan ditujukan untuk menutupi biaya yang terkait untuk memenuhi permintaan pertukaran mata uang. Selisih kurs beli atau jual biasanya dinyatakan sebagai persentase dari kurs jual. Bid and ask rate dalam pasar falas. Dealer falas biasanya akan menilai dua kurs, yaitu pertama, harga beli atau bid price merupakan harga di mana pedagang atau trader membeli mata uang tertentu yang merupakan harga jual bagi nasabah. Kedua, harga jual atau ask price merupakan harga di mana menjual falas tertentu atau merupakan kurs beli bagi nasabah. Berikut beberapa tujuan transaksi di pasar uang. Yang pertama, untuk melakukan transaksi pembayaran. Kedua, untuk mempertahankan daya beli. Ketiga, untuk pengiriman uang ke luar negeri. Keempat, untuk mencari margin keuntungan atau spekulasi. Keempat, untuk keperluan lindung nilai atau hedging. Yang keenam, untuk kemudahan berbelanja di luar negeri. 7. Untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor. Kedelapan, untuk melakukan transaksi bisnis via internet. Pasar falas ada 5, yaitu 1. Transaksi spot atau tunai. Di pasar spot, mata uang diperjualbelikan secara langsung atau segera secara tunai atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya. 2. Transaksi forward. Transaksi forward terjadi apabila pembayaran dan penyerahan falas ditentukan untuk dilakukan di masa 2 hari hingga beberapa bulan ke depan. 3. Transaksi future. Transaksi future hampir sama dengan transaksi forward yang merupakan kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan falas di mana penyerahan falas dilakukan di masa datang dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, dan harga tertentu. Yang membedakan dengan transaksi forward adalah di dalam jangka penyerahan yang lebih dari 1 tahun.